Baik, kita kembali lagi pada pertemuan kita kali ini. Kita akan belajar tentang uh, ukuran pemusatan data berkelompok. Saya ulangi sekali lagi bahwa tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Di dalam ukuran pemusatan data berkelompok, nanti ada 3 item yang kita akan belajar. Itu yang pertama adalah mean atau rata-rata, dan yang kedua adalah median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang paling banyak muncul. Di antara 3 item ini, mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, maupun modus atau nilai yang paling banyak muncul, kita pada ukuran pemusatan data ini kita hanya membahas 2 item saja, yaitu mean atau rata-rata, dan yang ketiga adalah modus. Sedangkan yang kedua pada ukuran pemusatan data tentang median, nanti pada pertemuan kali berikutnya pada pembahasan tentang ukuran letak data baru kita bahas sama-sama, karena untuk mencari tahu nilai median, konsepnya itu akan sama persis dengan kuartil kedua pada ukuran letak data. Sehingga pada pertemuan ini kita hanya membahas tentang mean dan modus. Nah, baik. Sekarang kita lihat dalam ukuran pemusatan data, kita akan membahas konsep serta contoh. Konsep serta contoh untuk mean atau rata-rata maupun modus. Kita lihat yang pertama tentang mean atau rata-rata. Konsep untuk mencari nilai mean atau rata-rata ini itu didapat dari X rata-rata sama dengan sigma FI. Lambang ini dibaca sigma atau jumlah. Jadi sigma FI kali XI per sigma FI. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa lambang ini adalah sigma, atau bisa disebut dengan bahasa sederhana adalah jumlah. Sedangkan yang ini X ini adalah X bar atau dibaca X rata-rata. Nah, FI ini adalah frekuensi kelas ke I. Frekuensi kelas ke I, frekuensi yang berada pada kelas itu. Frekuensi yang berada pada kelas itu. Misalkan kelas pertama, berarti kita perhatikan frekuensi yang ada pada kelas itu. Sedangkan XI itu menunjukkan nilai tengah data kelas ke I. XI ini adalah nilai tengah data kelas ke I. Artinya bahwa nilai tengah itu yang berada pada kelas tersebut. Kalau misalkan kita ambil nilai tengah pada kelas ke-3, berarti I ini diganti 3. Contohnya seperti itu. Itu adalah konsepnya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa untuk konsep untuk mencari nilai rata-rata atau mean itu didapat dari X rata-rata sama dengan sigma atau jumlah FI kali XI per sigma FI. Nah, untuk memperjelas materi tentang mean atau rata-rata ini, kita lihat dalam sebuah contoh. Kita akan membahas satu contoh untuk memperdalam materi ini. Nah, sekarang kita perhatikan contoh ini. Tentukan rataan dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok pada tabel di bawah ini, tabel 1.7. Di sini hasil pengukuran. Hasil pengukuran ini terdapat 7 kelas. Yaitu kelas pertamanya 119 sampai 127, dan menuju sampai pada kelas yang terakhir di sini adalah 173 sampai 181. Nah, setelah itu XI itu artinya bahwa titik tengah. XI ini menunjukkan titik tengah. Jadi kita harus mencari titik tengah untuk masing-masing kelas. Seperti biasanya pada pembelajaran sebelumnya. Jadi
untuk mencari titik tengah kelas pertama sampai pada kelas yang terakhir. Titik tengah, ingat konsepnya bahwa titik tengah itu didapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sehingga saya ulangi sekali lagi, contoh misalkan 123 ini didapat dari 119 ditambah 127 dibagi 2 sama dengan 123. Sedangkan frekuensi ini adalah ini sudah ada pada soal. Ya, jadi frekuensi ini, misalkan ini di sini contohnya frekuensi untuk kelas yang pertama ini adalah di 3. Sedangkan Fi kali Xi ini artinya bahwa frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Jadi untuk masing-masing kelas, misalkan kelas pertama frekuensinya 3 dikalikan dengan 123 titik tengah untuk kelas pertama. Maka 3 kali 123 Fi kali Xi untuk masing-masing kelas pertama 3 kali 123 sama dengan 369. Jadi Fi kali Xi ini adalah total untuk kelas yang pertama. Nah, ini berlaku juga untuk kelas yang kedua dan seterusnya akan berlaku sama sampai pada kelas yang terakhir. Misalkan saya ambil contoh pada kelas yang kedua 128 sampai 136. Berarti titik tengahnya adalah 132. 132 didapat dari 128 ditambah dengan 136, batas bawah tambah batas atas dibagi 2 hasilnya sama dengan 132. Frekuensi untuk kelas ini, kelas kedua adalah 6. Maka Fi kali Xi, Fi inilah 6 untuk kelas kedua, dikalikan dengan titik tengah pada kelas kedua adalah 132, maka hasil dari perkalian Fi kali Xi untuk kelas kedua adalah 792. Itu hal yang sama yang kita lakukan pada kelas pertama dan kelas kedua ini kita lakukan sampai pada kelas yang terakhir yang berada pada data berkelompok ini, yang berada pada tabel ini. Nah, setelah ini kita lihat sigma Fi kali Xi, artinya bahwa Fi kali Xi ini kan untuk masing-masing kelas. Nah, kita jumlahkan totalnya untuk dari perkalian antara Fi kali Xi, frekuensi dikalikan dengan titik tengah untuk masing-masing kelas. Kita kalikan, setelah itu hasilnya kita jumlahkan seluruhnya. Hasilnya kita jumlahkan seluruhnya dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Nah, sigma ini artinya menunjukkan bahwa jumlah atau total secara keseluruhan dari Fi kali Xi, maka totalnya adalah 5.874. Sedangkan sigma Fi atau N-nya, sigma N ini menunjukkan total frekuensi secara keseluruhan dalam data yang berada pada tabel itu, maka totalnya adalah 40. Maka kita masukkan konsepnya, nilai rata-rata atau min X rata-rata sama dengan sigma Fi kali Xi. Sigma Fi kali Xi sama dengan 5.874. Sedangkan sigma Fi total frekuensi secara keseluruhan adalah 40. Maka 5.874 dibagi dengan 40 sama dengan 146,85. Maka nilai rata-rata dari contoh ini pada data tabel berkelompok ini itu sebesar 146,85. Kalau misalkan seandainya di belakang ini ada komanya masih berlanjutan, berarti kita lakukan pembulatan sampai pada 2 angka desimal atau 2 angka di belakang koma. Jadi itu adalah contoh dari nilai rata-rata atau kita mencari min dari sebuah data berkelompok. Sekarang kita masuk yang berikut adalah median. Median ini tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa untuk median nanti kita akan pindahkan pada ukuran letak data, karena pada ukuran letak data bagian kuartil kedua itu konsepnya sama persis dengan median. Lanjut lagi yang ketiga, lanjut yang ketiga, yaitu modus. Modus atau lambangnya MO. Modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul. Nilai yang paling banyak muncul itu namanya modus. Nah, modus adalah data yang sering muncul atau mempunyai frekuensi terbesar. Artinya bahwa sekarang kita mau membahas tentang modus yang berada pada data berkelompok. Jadi, modus itu adalah data yang sering banyak muncul atau yang mempunyai frekuensi terbesar. Yang mempunyai frekuensi terbesar pada salah satu kelas, itu yang namanya modus. Nah,
untuk konsepnya dalam data berkelompok untuk mencari nilai modus, modus MO sama dengan L ini, LMO, L ini menunjukkan tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus. Ditambah dengan D1 ini, D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan C. Jadi D1 ini menunjukkan bahwa D1 ini menunjukkan bahwa selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nanti sebentar baru kita lihat pada contoh. Sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi saya ulangi sekali lagi, D1 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 ini didapat dari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sedangkan C ini menunjukkan panjang kelas atau interval kelas. Sedangkan LMO ini tepi bawah kelas modus. Nah, untuk mencari tahu kelas modus itu adalah kita mencari di mana yang mempunyai kelas, di mana yang mempunyai frekuensinya terbanyak. Itu yang namanya kelas modus. Nah, setelah kita menentukan kelas modusnya, baru kita menentukan tepi bawah kelas modus. Saya ulangi sekali lagi bahwa untuk menentukan kelas modus itu adalah di mana kita harus melihat frekuensi yang paling banyak yang berada pada salah satu kelas. Nanti di sekian kelas itu terdapat ada satu kelas yang mempunyai frekuensi yang paling banyak. Nah, itu yang namanya kelas modus. Nanti setelah kita menentukan kelas modus, baru kita menentukan tepi bawah dari kelas modus. Baik, untuk memperjelas kita lihat pada contoh. Nah, ini misalkan data. Ini adalah sebuah data. Pada tabel ini, nilai titik tengahnya XI, frekuensinya FI. Misalkan ini terdapat ada beberapa kelas ini dari 55 sampai 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas, terdapat 6 kelas. Dengan panjang kelasnya berapa? 55, 56, 57, 58, 59. Berarti dari 55 sampai 59, panjang kelasnya sama dengan 5. Nah, kita perhatikan baik-baik. Sekarang, kita lihat contoh ini. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Kelas modusnya itu dilihat dari mana? Kelas modus itu dilihat dari frekuensi yang paling banyak. Frekuensi atau kita lihat kelas di mana yang mempunyai frekuensi paling banyak. Nah, kita lihat di sini frekuensi di sini 6, 8, 16, 10, 6 dan 4. Maka yang menjadi kelas modus adalah kelas yang ketiga. Kenapa? Karena punya frekuensi yang paling banyak yaitu 16. Berarti kelas modusnya ada di data yang ketiga, kelas yang ketiga yaitu dari data 65 sampai 69. Saya ulangi sekali lagi, kelas modusnya itu harus ingat baik-baik pengertian modus, bahwa modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul atau yang mempunyai frekuensi terbesar. Maka kita lihat frekuensi dari masing-masing kelas ini, yang terbesar itu adalah frekuensi 16, yaitu berada pada kelas yang ketiga. Ini. Maka kelas modusnya ada pada data 65 sampai 69. Sehingga nanti kalau kita menentukan tepi bawah, berarti tepi bawah dari 65 sampai 69, tepi bawahnya adalah 64,5. Panjang kelasnya kita sudah tahu yaitu 55 sampai 59. Panjang kelas atau interval kelasnya adalah 5. Nah, kita masuk. Jadi modusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 kali dengan C. Maka tepi bawah langkah yang pertama kita tentukan tepi bawah. Tepi bawah di sini adalah 64,5. 64,5 kita perhatikan karena kelas modusnya yang mempunyai frekuensi terbanyak itu adalah kelas ketiga, 16 kelas ketiga, maka tepi bawah dari kelas ini adalah 64,5 ditambah dengan D1 8. D1 itu menunjukkan bahwa selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya.
Nah, kita lihat frekuensi yang berada pada kelas modus yaitu 16. Kelas sebelumnya adalah 8. Saya ulangi sekali lagi, D1 itu didapat dari selisih frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus adalah 16. Sebelumnya adalah 8, maka selisihnya adalah 16 dikurang 8 sama dengan 8. Ini 8. Per D1-nya masih sama, karena sama-sama D1, 8, tambah D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Frekuensi kelas modus adalah 16, dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya adalah 10. Maka selisihnya 16 kurang 10 sama dengan 6. Jadi saya ulangi sekali lagi untuk D1 dan D2. D1 dan D2 itu adalah D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya itu D1, 16 kurang 8, kelas sebelumnya ini. Kan kelas modusnya ada 16, berarti kelas sebelumnya adalah 8, maka 16 kurang 8 sama dengan 8. Sedangkan D2 itu didapat dari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas modusnya 16, sesudahnya 10, maka selisihnya 6, 16 kurang 10. Maka kita dapatkan 64,5 tambah 8 per 8 tambah 6, D1 tambah D2, dikalikan dengan 5. 5 ini adalah panjang kelas, yaitu dari 55 sampai 59. Itu panjang kelasnya 5. Maka sama dengan 8 per 14. 64,5 tambah dengan 8 per 14, atau 8 dibagi dengan 14. Nanti hasilnya sama dengan, minta maaf saya ulangi sekali lagi. Ini 8 per 14, 8 kali 5 dikalikan dengan keluar, 8 kali 5 adalah 40. 8 kali 5, 40. 40 dibagi dengan 14. Saya ulangi sekali lagi. 64,5 tambah, berarti yang kita kerjakan adalah dalam kurung ini, baru dikalikan keluar. 8 kali 5, 40, per 8 tambah 6, 14. Maka setelah itu hasilnya dijumlahkan dengan 64,5, dapatnya 67,36. Kalau misalkan ada komanya terus ke belakang, maka kita buat teliti sampai 2 tempat desimal. Artinya kita buat sampai pada 2 angka di belakang koma. Baik, sekian ini saja pertemuan kita kali ini. Setelah kita sudah membahas materi tentang ukuran pemusatan data, baik mean, median, maupun modus. Tetapi dalam pertemuan ini kita akan hanya membahas tentang mean dengan modus. Semoga kalian bisa mengikutinya baik-baik dan bisa bermanfaat buat kalian semua.